Dan jangan ragu, adukan kesalahan Anda. Mungkin ada di antara hamba-hamba terkasih Allah ini masih diuji dengan kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan itu. Apalagi maksiat gede. Sekecil apapun kemaksiatan itu, apalagi maksiat gede, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ternyata kita tergolong orang yang masih susah meninggalkan dosa itu, susah meninggalkan riba. Na'udzubillah. Yang susah meninggalkan kemungkaran itu tanda hamba yang belum dicinta oleh Allah. Yang berat meninggalkan kemaksiatan tanda hamba yang tidak dikasihi oleh Allah. Yang bermaksiat lalu tidak rindu meninggalkan kemaksiat itu hamba yang tidak dilihat hatinya oleh Allah. Akan tapi ada hamba yang dia rindu meninggalkan kemaksiatan, biarpun dia belum bisa meninggalkan kemaksiatan, akan tapi kerinduannya dilihat oleh Allah. Dia berurusan dengan riba, tapi dia menjerit setiap malam, menangis, dan kita menemukan beberapa orang seperti itu. Setiap ketemu nangis, bahkan kata istrinya setiap malam menangis. Kenapa? Terjerat dalam riba, ingin keluar tapi belum bisa. Tapi menangis dan menangis, tangis itu dia menjadikan Allah mengampuninya. Yang penting harus ada penyesalan. Kemudian adukan kepada Allah. Sebesar apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Adukan dan adukan. Bahkan di saat kita masih melakukan keharaman itu, jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Dikisahkan seorang pemuda tiba-tiba ditemukan dia sudah menangis dan banyak sujud di depan mihrab masjid. Lalu sang syekh ini ada seorang syekh yang ada di situ terkaget. Karena wajah pemuda ini adalah tidak asing baginya. Karena pemuda yang sangat terkenal dengan keonarannya. Pemuda yang sangat terkenal dengan kebrutalannya. Dia adalah yang sering buat kejahatan di pasarnya, di kampungnya. Dia pemabuk, dia berjudi, dan yang lainnya. Akan tapi tiba-tiba dia ditemukan dalam keadaan menangis di mihrab masjid. Dan itu bukan hari yang pertama. Dan istiqomah di tempat itu. Lalu sang syekh itu bertanya, "Wahai anak muda, gimana kisahmu kok sampai kau ada di sini? Bukankah engkau adalah orang yang pernah aku lihat di sana dan di sana?" Anak muda itu menjawab, "Betul ya syekh." Lalu sang syekh bertanya, "Bagaimana kisahmu anak muda?" "Pada suatu malam, di saat-saat seperti ini, aku mendengar engkau menyeru di atas mimbar. Terdengar suaranya di mikrofon. Aku mendengar kalimat terngiang di telingaku. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, adukan kepada Allah dan mintalah kepada Allah. Biarpun dirimu masih dikubang kehinaan dosa itu, maka teruslah minta kepada Allah agar diangkat. Biarpun engkau masih dikubang itu, mintalah untuk diangkat. Biarpun masih dikubang itu, mintalah untuk diangkat oleh Allah. Maka Allah Maha Kasih akan diangkat suatu ketika nanti. Aku pun mencoba melakukan apa yang aku dengar darimu ya Syekh. Aku berdoa agar aku dijauhkan dari judi dan minuman keras. 2 tahun aku minta. Bahkan kadang setelah mabuk pun aku minta. Kadang masih dalam keadaan aku di meja judi, aku masih minta, "Ya Allah, aku masih berjudi, aku ingin meninggalkan judi ini." Dan beberapa waktu yang lalu aku dijadikan benci kepada itu semuanya. 2 tahun prosesnya. Artinya siapapun masih dikubang keharaman, jangan ragu mengadu kepada Allah. Yang repot sombong. Mungkin masih ada urusan dengan riba. Anda masih urusan dengan riba. Jadilah seperti model, "Ya Allah, entaskan kami dari riba ini ya Allah." Sebut terus, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang serius yang sungguh-sungguh dengan Allah, Allah akan kasih tunjuk. Adukan, "Ya Allah, aku masih urusan dengan riba ya Allah." Bahkan bukan urusan riba saja, dosa yang lainnya. Karena makna ini adalah makna pengakuan ikrar iktiraf yang luar biasa. A'la maqamil iltifsaf, makom tasawuf, makom ihsan, makom ketawaduan kepada Allah yang sangat tinggi adalah di saat kita punya kesadaran. "Ya Allah, aku masih punya riba ya Allah. Aku ingin meninggalkan tapi masih belum bisa ya Allah. Ya Allah, setiap malam. Ya Allah, lisanku sering gunjing tetanggaku ya Allah. Padahal sudah aku tahan tapi kadang nggak sengaja ya Allah. Ya Allah, aku sering melihat yang haram dengan mata ini ya Allah. Di toko saya, di perusahaan saya, di pasar saya yang melihat." Adukan setiap malam kepada Allah. Allah Maha mendengar. Kalau tidak dikasih esok hari ya minggu depan. Kalau tidak minggu depan ya bulan depan. Yang jelas adukan semua kesalahan Anda. Semuanya adukan kepada Allah. Bahkan kesalahan yang berat Anda untuk meninggalkannya. Saat ini adukan kepada Allah, jangan sombong.
Dan cara mengadunya bukan di depan manusia. Di depan Allah secara pribadi. Tidak boleh ada orang tahu, sebab dosa kepada Allah tanda diampuninya seorang hamba. Karena dosa-dosanya kepada Allah, jika seorang hamba itu malu dosanya dilihat oleh orang, tidak bercerita kepada bangsa manusia. Si bodoh berzina bercerita kepada orang lain. Si bodoh berjudi cerita kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ceritakan kepada Allah di kamar sempitmu, di tempatmu yang sunyi dan sepi itu. Adukan, ya Allah, aku punya dosa ini dan ini, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Maka kami mengadu kepadamu, ampuni kami, ampuni kami. Jangan sembunyikan, ya Allah. Di saat kita menyembunyikan itu tanda kebohongan, kurang tulus kepada Allah. Karena biarpun kita sembunyikan, Allah tetap tahu. Pandangan haram kita setiap hari yang kita lakukan, ya Allah. Maka ketahuilah ini ada hubungannya dengan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosanya. Sebab banyak orang melakukan dosa tapi dia nggak sadar kalau dosa. Lalu bagaimana dia bisa bertobat? Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Maka perlu kita menyadari bagaimana lisan kita, bagaimana telinga kita dengar apa hari ini. Bagaimana mata kita dan seluruh syahwat kita, terus dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana tentang bisnis kita, terus lihat. Kemudian setelah itu kita menemukan kekurangan. Adukan segera kepada Allah. Biarpun 1000 kekurangan. Usuran bisnis nggak jelas. Dengan ibu kurang baik. Dengan saudara nggak bener. Sama tetangga suka nyakiti. Judi iya, mabuk iya, semuanya iya. Adukan di tengah malam kepada Allah. Tanpa ada orang yang lain dengar, tapi Allah Maha mendengar. Ya Allah, kesalahanku yang ini, ya Allah. Mataku ini, ya Allah. Tadi siang aku melihat haram 5 kali. Bisa menghitung lumayan dia. Ada orang dosanya banyak, gak bisa lihat. 5 kali pagi aku melihat yang haram. Siang pun melihat. Setelah asar saya melihat. Malam melihat 2 kali. Ya Allah, 5 kali aku melihat keharaman dengan mataku. Ya Allah, aku mohon, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Kemudian sertakan dengan kebaikan yang Anda niatkan untuk mengangkat dosa. Untuk menghentikan kemungkaran. Contoh, Anda bersedekah berderma. Anda berderma, ya Allah, dengan sedekahku ini, ya Allah, jadikan aku bisa menjaga mataku, ya Allah. Ya Allah, dengan kebaikan yang aku lakukan saat ini, ya Allah, namanya tawasul dengan amal saleh. Ya Allah, dengan ibadah yang aku lakukan ini, ya Allah, aku ingin jaga mataku, ya Allah. Mataku jelalatan, ya Allah. Mataku suka melihat yang haram, ya Allah. Setelah tahajud, setelah bangun malam, sholat tahajud, lalu witiran, ya Allah. Lalu ya Allah, wahai saudaraku, ingat dosamu. Setelah witiran, setelah tahajudan, lalu ingat dosanya, ya Allah. Dengan ibadahku di malam ini, aku mohon, ya Allah, jadikan siang hari esok aku tidak melihat haram lagi yang itu, ya Allah. Aku ingin menghindar, tapi kadang susah, ya Allah. Aku ingin menghindar dari kejahatan itu, tapi susah, ya Allah. Dengan kesadaran ngadu kepada Allah. Jangan sembunyikan sedikit pun dengan Allah. Bahkan kalau orang sudah pangkat tinggi disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, tobat bukan taibin. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha, Allah Maha senang, Allah Maha senang. Sangat senang dengan tawabina, bukan taibina. Kalau taibina orang bertobat, biasa tobat. Kalau tawabina orang tulus meningkatkan tobat dan tobat, tobat dan tobat. Maka tobat sendiri ada martabat. Martabat yang tertinggi adalah tobatnya seperti tobatnya baginda Nabi. Tobat bukan dari dosa, tapi tobat dari kebaikan. Yang kebaikan kok ditobati? Merasa dia belum sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullah, mohon ampun kepadamu, ya Allah. Engkau beri kepadaku rizki sebanyak ini, tapi aku harus masih bisa bersedekah 50%. 50%? Ya Allah, kau beri kepadaku kesehatan, ya Allah, tapi aku hanya bisa sholat 20 rakaat, ya Allah, di malam, ya Allah. Kebaikan, istighfar. Ini orang makan tinggi, ada orang dosa dari dosa gede. Tobat dari dosa kecil. Ada orang bertobat bukan dari sebuah dosa. Karena hebatnya dia mengoreksi dirinya.
Makanya aneh kalau ada orang tidak bisa menyadari dan tidak bisa tahu kesalahannya, maka telah tertutup pintu tobat. Karena dia nggak akan bisa tobat, karena dia tidak bisa melihat kesalahannya. Maka orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang yang dibuka matanya untuk melihat kekurangannya, kemudian dia berbenah. Nasib buruk bagi manusia adalah dia tidak bisa melihat kekurangannya, tapi matanya melek dengan kekurangan orang lain. Kalau orang salah banyak dia bisa melihatnya, tapi untuk dirinya enggak bisa. Naudzubillah. Ingat yang pernah kami sampaikan, syarat tobat adalah namanya menyesal, dan orang tidak bisa menyesal kecuali dia harus menyadari. Kalau enggak sadar enggak akan ada penyesalan. Maka semakin banyak penyesalan yang dihadirkan karena kesadarannya semakin diampuni oleh Allah. Kadang yang dilakukan bukan dosa gede-gede amat, akan tapi baginya ini adalah berat. Yang repot yaitu tadi orang dosa nggak pernah merasa dosa. Maka adukan semuanya kepada Allah. Semua kesalahan kita kepada Allah. Tadi siang nulis WA untuk apa, bagaimana bunyinya? Kepada lawan jenis, membangkitkan syahwat. Telepon, pandangan mata, telinga mendengar, dan seterusnya. Itu mengarah kepada zina. Kemudian makanan haram, nyakiti tetangga, urusan dengan ibunda, dengan saudara, ingat semuanya. Sehingga kalau orang terbangun kesadarannya, dia susah bermaksiat. Tapi sebaliknya ada orang tuh memang dia banyak salah, tapi nggak sadar. Tertutup, dia nggak bisa melihat kesalahan dirinya, pandai melihat kesalahan orang lain. Maka kurangilah kita melihat kesalahan orang agar terbuka kesalahan kita. Kalau kita sering melihat kesalahan orang, maka akan tertutup kesalahan kita sendiri. Maka malam ini adalah malam kita koreksi diri, bukan koreksi orang. Tapi kalau untuk orang lain, jika kita melihat orang melakukan kemaksiatan tadi, sudah kami sampaikan, jangan kita rendahkan dia. Akan tapi panjatkan doa, ya Allah, itu tetanggaku melakukan zina, itu tetanggaku melakukan ini, ampuni dia ya Allah, dan tutuplah aibnya. Mari kita semua kembali kepada Allah. Sadari dosa-dosa kita. Jangan putus asa. Dan jangan menunda. Jangan bangga dengan dosa. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cari sebanyak-banyaknya kesalahan kita. Sampai kita menjadi orang yang bisa memohon ampun kepada Allah. Bukan karena sebuah dosa. Pangkat tinggi. Bukan karena sebuah dosa di istighfar. Seperti baginda Nabi istighfar bukan karena dosa. Orang-orang soleh istighfar bukan karena dosa. Yang istighfar karena dosa itu ya kelas-kelas kita. Kita harus naik pangkat lah setelah ini. Istighfar bukan karena dosa lagi. Istighfar karena astaghfirullahaladzim ya Allah. Tadi malam gak bisa bangun malam. Allah. Astaghfirullahaladzim. Saya lupa gak salat duha. Astaghfirullahaladzim. Oh, istighfarnya bukan sebuah dosa. Istighfarnya adalah karena dia kurang di dalam melaksanakan kebaikan. Di dalam kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini mari kita lanjutkan dengan munajat, tapi ingat semuanya tidak boleh menengok dosanya orang. Itu urusan dia dengan Allah. Tadi hanya sebuah contoh, kita bicara dosa, zina, ini adalah contoh. Bukan berarti saya menunjuk kepada si A, si B, si C. Tidak. Mari kita lihat diri kita yang punya kesalahan sebesar apapun, segede apapun, sebanyak apapun. Simpan di dalam diri Anda. Adukan semuanya, sebut semuanya di hadapan Allah, dikunci rampar Anda. Ya Allah, aku pernah begini, ya Allah, di tahun itu, di tempat itu, ya Allah, aku tak, dan puji syukur kepadamu masih kau beri kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Ya Allah, tidak kau cabut nyawaku waktu itu, ya Allah. Alhamdulillah, dan kami sekarang mohon, ampuni dosaku yang itu, ya Allah. Begitu. Setelah itu indah. Kita berdamai dengan Allah, dan itu pun belum tuntas, belum beres. Kita harus melanjutkan perjalanan kita nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita berdamai dengan hamba-hamba Allah. Ya, malam ini perdamaian kita dengan Allah sudah kita selesaikan. Kita sudah damai insya Allah dengan Allah. Yang punya dosa jangan ragu untuk mengadu. Kapan saja. Dan dimanapun Anda berada. Adukan sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu. Allah maha luas dengan pengampunannya. Mari kita baca Al-Wiridul Fatih. Wirid ringan, ringkas. Ya. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang sudah bisa bangun jangan ragu untuk mengingatkan yang lainnya. Mengajak yang lainnya. Bawa semuanya.
Jangan sampai Anda baik-baik sendiri. Kita harus mengajak orang lain menuju kebaikan. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.